Banyak juga yang nanya ya Kak, Rohingya sekarang udah di mana-mana aja Kak. Waduh, kita sama-sama lihat berita yang beredar aja lah ya. Ini ada di Medan dan ada di Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada di salah satu kamp pengungsian dari warga Rohingya yang ada di Top In Hotel di Jalan Flamboyan Medan. Dan tentunya di sini sudah terdapat beberapa warga yang menempati kamp pengungsian ini kurang lebih 5-6 tahun. Dan untuk mengetahui kondisi lebih lanjutnya, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu warga yang ada di kamp pengungsian ini, yaitu saudara Sofyan Alam. Benar. Baik, selamat pagi Bapak. Pagi. Bapak boleh dijelaskan ada berapa warga yang tinggal di kamp pengungsian ini? Ini ada di Hotel Topin ini ada 66 orang ada kami di sini. 66 orang. Sudah berapa lama tinggal di sini? Kalau untuk saya sendiri saya sudah masuk 7 tahun ya di sini ya. Masuk 7 tahun. Ya. Lalu apakah sudah ada kejelasan dari pemerintah kapan warga yang ada di sini akan dipindahkan ke negara ketiga? Belum ada jelasan karena kami ini nggak tahu. Ini pun kami khawatir sampai kapan menunggu di sini nggak tahu. Karena kami juga hari-hari berita di TV 2 tahun diberangkatin. Itu yang di Bereswati itu yang diberangkatin, di hotel-hotel lain ada itu nggak dihitung, nggak dinampain, ditutup-tutupin itu. Jadi saya sendiri udah 7 tahun ya di sini. Belum ada dari PBB belum ada ini untuk mau dari dutaan negara lain belum ada wawancarain mau diberangkatkan negara 3 gitu. Baik, sudah 7 tahun Anda berada di sini, berarti untuk status kewarganegaraan bagaimana? Dari Pekanbaru dilaporkan, terdapat 5 orang imigran gelap Rohingya telah diamankan di Polsek Bukit Raya. Kelima imigran gelap Rohingya itu berada di sekitaran Masjid Al-Muslimin, di Jalan Seimintan, Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kamis sore kemarin, 8 Februari 2024. Mereka dilaporkan ke polisi lantaran warga resah dengan keberadaan mereka. Kapolsek Bukit Raya, AKP Syafnil mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari warga sekitar terkait keberadaan 5 orang imigran gelap Rohingya di teras masjid seperti orang kebingungan dan tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Syafnil menambahkan, kelima imigran gelap Rohingya itu kini telah diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim Kota Pekanbaru. Hingga kini, polisi masih menyelidiki terkait dari mana asal kelima orang tersebut sehingga tiba di Bukit Raya, Pekanbaru. 5 orang imigran itu terdiri dari 3 wanita dan 2 orang laki-laki. Jadi sekarang kita kembalikan kepada masyarakat aja ya, karena video saya yang kemarin itu kan saya nih kan minta tolongnya dengan presiden yang akan menjabat segera gitu ya. Soalnya kalau kita mintanya ke presiden yang sekarang masanya udah mau habis. Terus ada juga yang komen sama Menko Polhukam, sama Menteri Pertahanan gitu kita. Nah ini semua masa-masa mereka tuh udah habis. Jadi makanya kita langsung ke orang yang akan menjabat. Tapi udah kayak gitu pun ternyata masih kayak nggak benar nih. Kita tuh seharusnya sebenarnya gitu. Nah gini aja lah. Kalau misalnya kita peduli dengan negara kita pengen mereka itu nggak ada di negara kita juga pengen mereka dikembalikan dengan cara yang baik ya. Bukan berarti sampai mereka itu dikembalikan ke negara yang bisa membahayakan hidup mereka, kita juga nggak mau. Makanya itu butuh kayak seperti Bu Retno, dia langsung pergi ke PBB gitu ya, membahas tentang ini. Nah begitu, cuman yang paling penting memang adalah kompaknya masyarakat untuk sama-sama saling tidak menerima. Tapi kalau ada yang menerima dan ada yang menolak, dan orang yang menerima ini sampai mengucapkan kata-kata kita yang menolak adalah penyebar hoax, penyebar kebencian, ya kalau saya pribadi sebenarnya ya, kalau saya nggak mau ceritakan, nggak mau beritanya juga nggak apa-apa. Toh saya sebenarnya kan nggak hidup di Aceh, saya sudah tidak tinggal di Aceh, saya sebenarnya jauh dari mereka. Tapi karena saya peduli, karena saya pernah bersama Rohingya, saya tahu kriteria karakter mereka, dan terlebih lagi bedanya dengan masa saya dulu, mereka nggak ada yang mau menetap. Tapi kalau masa sekarang mereka mau menetap, bahkan mereka sudah sangat nyaman ya. Bayangkan sendirilah ya kalau misalnya ada imigran gelap tanpa pekerjaan, terus disuplai makanan dan semuanya yang dibilang juga bukan dari pemerintah, apapun itu, mereka akan bertambah banyak, bertambah berbaur dengan kita. Kalau masyarakat sendiri merasa it's okay, kami nggak apa-apa, silahkan. Ratusan imigran Rohingya yang menghuni penampungan Minaraya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidi Aceh khawatir diusir paksa warga. Padahal para pengungsi ini sudah nyaman berada di Indonesia.
Penolakan warga terhadap pengungsi Rohingya di Sabang mengakibatkan pengungsi Rohingya di daerah lain di Aceh khawatir. Salah satunya di penampungan Minara Raya, Kabupaten Pidi. Pengungsi menempati penampungan sejak 14 November lalu, khawatir warga sekitar penampungan akan mengusir mereka. Para pengungsi Rohingya ini juga tidak mau dipulangkan ke negara asal atau dikembalikan ke Bangladesh. Jumlah pengungsi Rohingya mencapai 342 orang, terdiri dari anak-anak, wanita, dan pria dewasa.